Shalom saudara, Rema hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Pengenalan mendahului ketaatan. Banyak dari kita sering merasa bahwa menjadi orang percaya itu sangat melelahkan karena penuh dengan daftar kewajiban. Kita bangun pagi dengan perasaan bersalah jika belum saat teduh, atau kita merasa kurang suci jika melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Agama seringkali dicitrakan sebagai sekumpulan aturan kaku yang mengekang kebebasan manusia dengan ancaman hukuman. Pandangan ini membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi transaksional dan penuh ketakutan. Namun, pernahkah kita benar-benar merenungkan bagaimana Tuhan memulai percakapannya saat memberikan hukum Taurat kepada manusia? Ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kalimat pembuka dari 10 perintah Allah yang jarang dibahas secara mendalam. Jika kita melewatkan satu kata pertama ini, kita akan salah memahami seluruh isi hati Tuhan di dalam Alkitab. Melalui renungan ini, saya berdoa agar Roh Kudus menolong kita untuk merubah cara kita memandang dosa, ketaatan, dan kasih karunia. Ayat utama kita terambil dari ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Mari kita kembali ke momen bersejarah di Gunung Sinai, di mana langit tertutup awan gelap dan guntur menyambar. Bangsa Israel sedang berkumpul di kaki gunung dengan perasaan gentar, menunggu suara Tuhan terdengar. Dalam bayangan manusia pada umumnya, Tuhan akan segera membacakan pasal-pasal hukum pidana yang menakutkan. Kita menduga Dia akan berkata, "Kamu harus melakukan ini dan jangan melakukan itu, atau nanti kamu akan mati." Tetapi realitas teks Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan dan penuh kehangatan. Dalam teks Ibrani asli, kata pertama yang keluar dari mulut Allah bukanlah sebuah perintah. Kata pertama yang membuka seluruh rangkaian hukum ini adalah anoki. Kata anoki ini berarti aku. Kata ini memiliki nuansa yang sangat personal dan empatik. Tuhan tidak memulai dengan kata kerja imperatif atau perintah untuk melakukan sesuatu. Dia memulai dengan memperkenalkan dirinya sendiri kepada umat yang dikasihinya. Struktur kalimat ini sangatlah krusial karena menentukan nada dari seluruh perintah yang akan menyusul kemudian. Tuhan ingin menegaskan bahwa sebelum ada hukum harus ada hubungan terlebih dahulu. Sekali lagi saya ulang, Tuhan ingin menegaskan bahwa sebelum ada hukum harus ada hubungan terlebih dahulu. Sebelum Dia meminta tangan kita untuk bekerja baginya, Dia terlebih dahulu memberikan hatinya kepada kita. Penggunaan kata anoki menegaskan bahwa Tuhan hadir sebagai pribadi, bukan sekedar konsep moral atau energi semata. Dia melanjutkan kalimat tersebut dengan proklamasi, "Akulah Tuhan Allahmu." Mari kita perhatikan kata ganti kepunyaanmu yang menyiratkan sebuah ikatan kepemilikan yang intim. Dia tidak menyebut dirinya sebagai Allah pencipta alam semesta yang jauh di sana. Tuhan menyebut dirinya sebagai Allahmu, Allah yang terikat perjanjian dengan kita secara pribadi. Lalu Tuhan mengingatkan mereka kepada sebuah peristiwa sejarah yang baru saja mereka alami. Dia berkata bahwa Dialah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Konteks sejarah dan budaya ini sangat penting untuk kita pahami agar tidak gagal paham. Dalam tradisi perjanjian kuno Timur Dekat, seorang raja biasanya menyebutkan jasa-jasanya terlebih dahulu sebelum memberikan titah kepada rakyat-rakyatnya. Tuhan mengadopsi pola ini, namun Ia mengisinya dengan kasih yang menebus dan memerdekakan. Tuhan mengingatkan Israel bahwa ketaatan mereka didasarkan pada rasa syukur atas keselamatan yang sudah mereka terima. Mereka tidak menaati hukum supaya diselamatkan dari Mesir. Mereka sudah diselamatkan dari Mesir, itulah sebabnya mereka kini diberi hukum untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Banyak orang Kristen terbalik dalam memahami konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering berpikir bahwa kita harus taat dulu supaya Tuhan mau menjadi Allah kita. Kita berjuang mati-matian melakukan perintah Tuhan supaya kita layak diselamatkan dan diberkati. Padahal pola urutan ilahinya adalah seperti ini.
Tuhan menyelamatkan kita terlebih dahulu, baru kemudian Dia mengajar kita bagaimana cara hidup di dalam keselamatan. Kata Anoki menjadi sebuah proklamasi bahwa inisiatif selalu datang dari Tuhan, bukan dari usaha manusia. Hukum Tuhan bukanlah syarat untuk masuk dalam hubungan, melainkan fasilitas untuk memelihara hubungan yang sudah ada. Bayangkan jika seorang suami berkata kepada istrinya begini, dia harus masak dulu dan mencuci dulu baru boleh menjadi istri. Itu adalah hubungan perbudakan yang didasarkan pada kinerja dan upah. Tetapi Tuhan kita berkata, "Aku sudah menebusmu dan menjadikanmu milikku, maka hiduplah sesuai identitas barumu." Hukum-hukum selanjutnya seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semuanya itu adalah pagar yang melindungi kemerdekaan kita. Orang-orang yang sudah keluar dari Mesir tidak seharusnya hidup dengan mentalitas budak Mesir lagi. Inilah sebabnya mengapa kata pembuka ini menjadi kunci hermeneutika atau penafsiran seluruh hukum Taurat. Ketika kita membaca perintah Tuhan tanpa diawali dengan pengenalan akan kasih-Nya, maka perintah itu akan menjadi beban bagi kita. Tetapi ketika kita melihat wajah Tuhan sebelum melihat jarinya yang menunjuk pada perintah, kita akan menemukan sukacita. Jika kita melakukan itu, maka ketaatan kita berubah dari kewajiban yang memberatkan menjadi respons cinta yang tulus. Kita tidak akan lagi bertanya seberapa jauh saya boleh berbuat dosa tanpa masuk neraka, melainkan kita akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Dia yang sudah menyelamatkan saya? Tuhan tidak sedang mencari robot yang patuh pada program kode etik. Dia mencari anak-anak yang mengerti hati Bapanya dan mau berjalan dalam jejaknya. Jadi, setiap kali kita merasa tertekan dengan tuntutan firman Tuhan, ingatlah kembali pada ayat ini. Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang lebih dahulu memperkenalkan diri dan memberikan nyawanya. Dalam Perjanjian Baru, konsep Anoki ini digenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak datang membawa daftar aturan baru yang lebih berat dari hukum Taurat. Dia datang menawarkan dirinya sendiri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Dia yang berkata, "Akulah" di Gunung Sinai adalah Dia yang sama yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ia rela mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Mari kita ubah pola pikir kita mulai hari ini dalam menjalani kehidupan rohani. Jangan lagi menempatkan aturan di atas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Biarkan pengenalan akan Tuhan menjadi bahan bakar utama bagi ketaatan kita setiap hari. Jika hari ini kita merasa jauh dari Tuhan karena kegagalan kita melakukan perintah-Nya, jangan malah lari menjauh. Justru datanglah mendekat kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan itu. Dia ingin memulihkan hubungan terlebih dahulu sebelum Dia membenahi kelakuan kita. Mulailah hari dengan menyadari siapa Tuhan bagi kita, bukan sekedar apa yang harus kita kerjakan bagi Dia. Hiduplah sebagai orang merdeka yang taat bukan karena takut dihukum, tetapi karena sudah ditebus lunas.